yang ngerasa ngacung? Di antara Anda yang pernah membayangkan di rekeningnya ada tabungan 100 miliar? Perhatikan kiri kanan, lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Gak nyampe 10% yang hadir, teman-teman. Perhatikan, hanya sebagian orang saja. Pertanyaannya adalah, kenapa Anda gak ngacung? Kang, gak kebayang, bener gak? Anda ngebayanginnya aja gak bisa, Pak. Ngerti maksudnya? 100 miliar itu nolnya berapa, Kang? Kehela. Nah, kan? Ngebayanginnya aja gak bisa, apalagi mencapainya. Ngerti ya? Bayangin, teman-teman. Masalah mimpi, teman-teman. Ini kenapa saya dari dulu yakin banget utang bisa selesai. Ini bicara masalah keimanan, teman-teman. Ya, orang bilang, kapan kamu? Wah, ini saya ditagih ceritanya. Ini saya cerita bagaimana saya dulu ditagih. Dewa, kapan kamu selesaikan utang kamu? Saya nggak tahu, Mas, gitu kan. Saya nggak tahu, gitu kan. Saya nggak punya. Tapi kapan? Ya saya nggak tahu, nggak bisa pastikan ya. Pasti saya secepatnya. Tapi kamu harus balikan. Wah, dimarah-marah, dicaci maki. Pokoknya kalau kamu nggak bayar, saya akan penjarakan kamu. Ya nggak apa-apa, Mas, saya penjarain aja, gitu kan. Oh, kamu ini nentang. Ya silakan, Mas, saya gimana, gak ada uangnya. Pokoknya kalau kamu begini terus saya penjarakan. Ya resikonya tanggung, Mas, gitu. Maksudnya kamu apa? Ya resikonya uang Mas kebalik. Oh, kamu. Wah, gitu saya. Ya, kita pada saat jatuh pun jangan kelihatan menderita, Pak. Ya, ini juga mental. Ini mental ditekan tuh. Uang saya harus besok harus ada, udah kan? Gelisah langsung, udah biasa aja. Kalau orang kamu misalkan dipenjarakan, diancam, ya udah biar diterima aja. Oh, itu yang salah, benar gak? Benar gak? Orang itu sekarang kenapa gak mau ngaku, kenapa gak mau nerima? Karena egonya terlalu tinggi. Kalau salah ngaku aja salah. Kalau misalkan diancam kamu dipenjarakan, ya udah penjarain. Kamu dipukul, ya udah pukul aja, emang gue salah, benar kan? Itu yang saya lakukan. Tapi saya berusaha untuk tidak kayak, ya mohon nanti saya waktunya. Enggak, biarin aja. Saya ngaku saya salah, kasih saya waktu, saya akan bergerak. Saya yakin akan selesai. Saya punya Allah, gitu aja udah. Kapan saya nggak tahu. Ketika saya ngomong tanggal sekian, itu melawan takdir Allah, berarti kan? Kan nggak tahu. Bayang ya? Jadi sekarang berpikirnya harus besar. Mimpi besar dan mimpi kecil tetap capeknya sama. Ya. Keempat, yang sering kali terjadi sama kita apa? Sering protes, teman-teman. Protes mulu. Ya. Dikasih dikit sama kita, set. Ah, cuman dikit. Dikasih e-book gratis. Ah, paling nanti dijualin, bener kan? Pasti ada sesuatu yang selalu diprotesi tuh. Udahlah yang kayak gitu hilangin tuh, ya. Udah buang jauh-jauh perasaan kayak begituan. Protes mulu, curigaan sama orang lain, ya. Terus juga apa namanya? Banyak gaya, teman-teman. Ya, penghasilan baru 3 juta, udah mobil udah mewah. Ya. Iya kan? Dia beli mobil untuk bisa hidup gitu kan. Tapi dia dapat penghasilan untuk bisa nyicil mobil gitu kan. Kebayang ya? Udahlah, kalau memang gak mampu gak usah memaksain beli gitu. Oh, gimana Kang nanti? Udah, Anda sekarang kalau memahami konsep rezeki adalah yang dimiliki, yang digunakan. Ingat, rezeki bukan miliki ya, bukan yang dimiliki ya. Artinya Anda sekarang setiap hari juga udah dapat rezeki mobil ganti-ganti itu, benar nggak? Dengan ada aja aplikasi kayak Grab, Gojek dan lain-lain kan, benar kan? Itu udah jelas, Pak, itu rezeki Anda. Aduh, aneh mah bingung nih, hari ini apa ya? Kemarin Ras, sekarang Fortuner gitu kan. Sekarang Agia gak apa-apa, besok apa ya gitu kan. Itu rezeki Anda. Alasan orang beli mobil sekarang, zaman sekarang pasti ada unsur gengsinya. Pasti udah. Sok, alasan Anda beli mobil apa? Pengen anak saya gak kehujanan, mama gitu ya. Naik Grab aja. Bener gak? Tapi kan nanti gimana gak cepet, tinggal ngecek langsung selesai, ada semua. Pasti ada unsur gengsinya. Makanya kalau memang gak mampu beli, udah aja tahan dulu egonya, ya. Kang, saya gimana nih, belum ada punya rumah gini-gini. Kalau memang belum mampu beli, ngontrak dulu aja. Sampai kapan, Kang? Sampai Allah kasih nanti rumahnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Apapun caranya. Ya. Saya punya cerita, teman-teman. Kemarin saya juga cerita di Bandung, gitu kan. Saya punya kawan. Bagaimana beliau berkomitmen hijrah total. Bab 1 di buku saya yang diputar di situ, babnya adalah bab hijrah total. Ketika seseorang hijrah di jalan Allah gitu kan, kembali ke jalan Allah, yakinilah ada sesuatu yang sudah Allah persiapkan. Apa itu, kapan itu dikasih, gak pernah tahu. Tapi yakinilah itu ada. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka baginya di dunia rezeki yang luas dan tempat yang banyak, rezeki yang banyak gitu kan. Itu sudah jelas dari An-Nisa 100. Nah, apa yang dilakukan sama dia? Dia hijrah, teman-teman. Yang dulu tempat kerjanya itu adalah tempat buat aplikasi yang untuk orang lain nyicil. Kebayang nggak, Mas? Buat orang lain nyicil riba, dia pembuatnya tuh. Kalau ada pasif pahala, mungkin dia pasif dosa, Pak. Ngerti ya? Iya kan?
Dia nyadar, ya Allah ya Rabb, dia setelah merasa bahwa wa Allahul bay'a wa harrama riba, ya Allah riba itu haram, ya Allah, ana buat kayak begini gimana. Tapi lagi-lagi tidak semua orang yang tahu itu melakukan, benar gak? Anda tahu itu haram, tapi tidak semua orang meninggalkan kan, benar gak? Contohnya kayak gini deh. Bagaimana cara perut Anda six pack? Ayo sebut. Oke, makan yang sehat, makan teratur, terus olahraga, nge-gym, apa lagi? Apa lagi? Istirahat, tidur cukup, betul? Cek yang ngomong perutnya, cek perutnya six pack, six mon yang ada, bener. Kenapa? Karena tidak semua orang yang tahu dia melakukan. Nah sama, dia udah tahu itu dosa, tapi gak ngelakuin hijrah. Karena yang namanya kayak begitu kan hidayah kan dari Allah kan. Nah akhirnya setelah 3 bulan dia mengazamkan dirinya, yes aku hijrah. Dia hijrah dengan cara pertama adalah dia resign dari tempat kerjanya. Dia resign dari tempat kerjanya, apa yang terjadi? 1 bulan pertama cicilan rumah dia dan cicilan motornya gak ada budget. Yang paling parah ada cicilan rumahnya lumayan besar, aduh gak ada cicilan. Bulan pertama kosong cicilan, bulan kedua tidak kerja kosong, bulan ketiga gak kerja kosong, bulan keempat sudah ada panggilan dari bank bahwa ini kalau nggak ada cicilan lagi rumah kamu sorry akan disita. Nah, kan perasaan Anda gimana kalau kayak gitu? Ya Allah ya Rabb, ini gimana gitu kan. Tapi untungnya teman-teman, orang ini ya sahabat saya ini pada saat dia hijrah dia dekatnya sama masjid ya, dia setiap hari ke masjid ya. Subuh rajin Pak ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib isya apalagi ke masjid. Kok rajin Kang? Ya jelas lah pengangguran ya. Ya kan? Bahkan dia paling pertama ke masjid, paling pertama jadi vokalis masjid, you know vokalis, Allahu Akbar, azan, muazin. Untungnya itu ada di jalan Allah, balik gitu kan ke Allah. Tapi tadi lagi 3 bulan di laundry sama lo, diuji dulu. Ayo lu istiqomah gak gitu kan, istiqomah, ayo lo ditagih di kolektor gitu kan, ayo. Nah untungnya istiqomah, walaupun dia dicerita gimana, wah dia terus berjuang. Ikhtiar dia adalah dia datang ke tetangganya, ya mau dia turunkan egonya, pinjam duit gitu kan, untungnya nyicil 3 bulan 18 juta sekian, nggak ada. Ke tetangganya lagi nggak ada lagi, tetangganya ini nggak ada, sampai dia ketemu sama seorang tetangga yang dia ditanya, emang kamu masalahnya apa? Iya saya tuh sekarang 3 bulan nggak nyicil, terus harus ada cicilan cepet-cepet gitu kan. Oh gitu ya, yaudah deh nanti saya ngobrol dulu sama istri saya gitu kan, kata tetangganya. Terus pas dia ngomong sama istrinya bilang, bu, aduh ya tahu sendiri yang namanya nagih hutang itu sulit, betul? Kayaknya berat. Dia ngomong sama temannya, bro sorry bro, kayaknya gak mungkin deh saya ngasih pinjaman ke kamu ya gitu kan. Udah datang gitu kan, kecewa ya gitu. Tapi gini bro, antum gimana sih ceritanya sebenarnya? Ya anak tuh hijrah bro, itu kan hijrah terus 3 bulan sekarang gak punya kerjaan, tapi ya gimana, rumah harus ada cicilan. Emang rumah mencicil berapa lama lagi? Oh masih lama, sisanya berapa? 200 sekian puluh juta katanya. Oh gitu ya, yaudah deh nanti saya ngobrol dulu sama istri, antum silakan ikhtiar lagi ke yang lain, moga ada jawaban dari yang lain. Yaudah deh bro gitu kan. Dia lepas, beberapa hari kemudian dia ketemu lagi sama tetangganya tersebut. Dia cerita, bro, ane udah ngobrol sama istri, ane udah istikharah gitu kan. Sorry ya sekali lagi, ane gak bisa ngasih pinjam antum katanya. Wah gitu kan, ya gitu kan. Udah ngarep kan, wes ngarep.com ya. Ya gue dipanggil, dikira minjam. Tapi gini bro, ane ngelihat keseriusan antum. Antum udah hijrah, antum juga ahlul masjid dan segala macam. Kemarin antum bilang berapa total sisa cicilannya? 240 sekian katanya. Ana udah ngobrol sama istri, Ana gak akan kasih pinjam antum, tapi Ana akan bantu antum beresin utang kamu di bank, kata dia. Maksudnya bro, utang kamu 240 juta akan saya bantu beresin, supaya kamu terlepas dari yang namanya riba di bank, dan supaya kamu terlepas dari hutang dari bank. Dari situ seriusan bro, mewek langsung. Ya Allah ya Rabbi, ini seriusan. Udah. Dari situ teman-teman Anda bisa lihat bagaimana dia mendapatkan, kalau bahasa saya jackpot rezeki, walaupun kemarin ada masalah tuh ya, dipermasalahkan kalimat jackpot gitu kan. Wah ini gimana dapat 2 langsung kan, bebas hutang dan bebas riba sekaligus dari tetangganya sendiri. Ternyata solusi itu dekat, bener nggak? Waduh masya Allah gitu kan. Dia beres dikasih pinjaman segala macam, sebelum balik dia nanya, bro emang lu dulu kerjanya di bagian apa? Di bagian IT gini-gini. Wah IT ya, seingat aneh tim aneh lagi butuh orang IT nih gitu. Oke deh nanti coba anak kontak tim aneh, nanti ngubungin antum kalau memang bener-bener butuh. Gak nyampe seminggu teman-teman, timnya dia ngontak dia, mas ini panggilan ketemuan segala macam, wawancara, ternyata skillnya oke, dipanggil, dia kerja di tempat temannya itu, di tetangganya itu, dengan gaji yang tidak jauh beda dengan gaji dia sebelumnya, dia yang tempat haram sebelumnya gitu.
Kebayang teman-teman? Ribanya bebas, hutangnya lunas, pekerjaan dapat. Dan dia di situ mulai resah. Kenapa resah? Bro, ini rumah kan udah antum lunasin. Terus gimana nasib aneh? Aneh rumah di mana gitu kan? Anaknya 2, istri 1. Enggak kebalik ya. Istri 1, ya benar, istri 1, rumah 2. Rumah 2, istri 1, anak 2. Ini gimana aneh hidup gitu kan? Tetangganya bilang gini, "Bro, aneh gak mau antum melentang-lantung gitu kan? Aneh pengen bantu antum benar-benar maksimal gitu. Sekarang gini aja, silakan tempati rumah ini, ya. Silakan tempati sampai kapanpun kamu mau. Kalau misalkan Allah kasih kelebihan rezeki gitu kan, dan kamu merasa sudah bisa membelinya kembali, silakan beli kembali dengan harga yang sekarang 210 sekian juta. Jangan harga nanti, karena you know yang namanya properti harga pasti naik kan. Nah, ini nggak usah harga nanti, harga sekarang aja. Dari situ teman dia makin mewek lagi. Ya Allah, ini beneran rumah dapat, hutangnya lunas, ribanya bebas, dapat pekerjaan. Dan saya dapat kabar sebulan yang lalu dia katanya dapat umroh dari perusahaannya, limba pak, langsung. Gara-gara hijrah total. Ketika orang lain sudah yakin gila-gilaan total di jalan Allah, mengikuti ajaran Allah, Allah kasih gila-gilaan. Ya. Nah itu semua teman-teman berawal dari punya keyakinan bahwa yang namanya iman itu benar-benar harus kita pertahankan. Ya. Kenapa sering saya katakan pada saat setiap kajian dan juga training gitu kan, walaupun trainingnya training bisnis gitu, saya sering katakan bahwa kita boleh kehilangan kita boleh kehilangan teman kita, boleh kehilangan harta, satu yang nggak boleh kehilangan iman kita sama Allah. Nah, menyetal mental kita supaya dalam kondisi positif itu adalah bukti bahwa kita yakin sama Allah. Ya, yakin bahwa kita berjuang di jalan Allah, Allah bakal tinggikan. Kan gitu dalilnya, benar kan? In tansurullah yang surkum mustabit aqdamakum. Ya sudah, yakin aja. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Kang. Kalau misalkan permasalahan mental miskin itu adalah contohnya kayak tadi, emang penyebabnya karena apa? Gitu kan? Ada yang tahu nggak penyebabnya karena apa? Ada yang tahu nggak? Nah, nomor 1 teman-teman, nah boleh catat nih. Penyebab seseorang kenapa akhirnya dia instalan hati, pikiran dan mindsetnya itu adalah mental miskin adalah karena mereka punya mental block. Mental block, apa itu mental block? Mental block adalah sebuah perasaan dalam hati dan pikirannya, ya, dan di mana mereka merasa tidak mampu melakukan sesuatu yang disebabkan karena alasan emosional. Sekali lagi, perasaan dalam hati dan pikiran yang membuat dia merasa tidak mampu melakukan sesuatu disebabkan karena emosional, ya. Apa penyebabnya? Karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena keraguan-raguan. Pertanyaan saya sederhana, aslinya dia mampu nggak? Mampu nggak? Mampu, cuman takut, khawatir, ragu, betul? Sama kayak orang nyinyir saya tadi. Kenapa dia gak dakwah? Karena takut, betul? Karena ragu salah, khawatir salah, betul? Loh, itu berarti mental block. Keimanannya oke, cuman masih punya mental block. Dakwah kira-kira? Nggak dakwah, diem. Ayo, gimana? Bener gak? Padahal ini orang-orang soleh loh. Padahal kalau kita lihat ya, Imam Al-Ghazali itu melihat bahwa orang soleh sama orang musyrik itu dua hal yang berbeda. Orang soleh itu cenderungannya adalah dicintai banyak orang. Orang musyrik itu orang yang cenderung tidak disukai banyak orang. Apa itu orang musyrik? Orang musyrik adalah orang yang menyampaikan kebaikan, ngajak orang lain jadi benar. Dakwah itu. Nah pas kita dakwah nggak mau dakwah karena punya mental block. Nah makanya kikis hilangkan itu. Ya caranya gimana? Nah munculkan pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita sendiri. Mau sampai kapan kayak begini terus? Gitu kan? Loh berarti kalau misalkan gini gue kemarin sia-sia dong menyantren 8 tahun gitu kan? Loh kayak gini terus pahalanya nggak dapet dong gitu kan? Muncul ini pertanyaan kayak begini ya. Keluar tuh. Saya teman-teman jujur ya, saya awalnya saya termasuk yang punya mental block kayak dakwah begini ya. Dakwah di tempat masjid gitu kan, kajian di offline online ya. Termasuk kalau di komplek tuh saya malas jadi imam gitu. Ya. Kenapa? Mental block. Mental blocknya apa? Ada ustadz ini gitu kan. Ada si bapak ini esok aja. Sampai pada akhirnya saya ketemu momen yang akhirnya saya harus menghancurkan mental block itu. Momennya apa? Pada saat saya di mall teman-teman, sholat maghrib. Saya biasa kan saya bukan ustadz. Saya bukan ustadz. Saya sholat di belakang gini. Udah ada orang anak muda ngerolong sholat jadi imam pak. Udah positif, wah ada pesantren ya kan. Pas Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir pak, ya Allah bacaannya pak, Masya Allah, Subhanallah bukan tepatnya ya, Subhanallah, Innalillah gitu kan.
Itu kayaknya sejamaah tuh udah genak duluan gitu kan, kita juga sholat jadi gak husuk gitu. Di situ saya udah itu sering berapa kali, ya Allah mungkin begini nih kalau misalkan kita terlalu merasa bahwa orang lain ya adalah gitu kan. Ya udah kalau sekarang ya alhamdulillah anak juga walaupun apa tadi tidak hanya sekedar pesantren, kira saya dulu 3 tahun pesantren teman-teman di Jawa Timur. Jadi saya belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran dan segala macam. Oke lah saya ambil alih sekarang. Saya ambil alih di komplek, malah sekarang mangga Kang jadi imam. Oke siap, bismillah. Nah dulu aja saya punya mental block, khawatir salah, takut dan belum merasa pantas gitu kan. Tapi kalau kita ngeliat dalil lagi, saya baca lagi dalil-dalil gitu. Oke, yang jadi imam itu pertama yang ngerti Quran, yang hafalannya banyak. Nah, terakhir itu baru usianya yang tua, bener gak? Lah kan sekarang dibalik, bener gak? Usia tua di awal, bener gak? Walaupun bacaannya udah gak jelas gitu kan? Bener gak? Lah, ada yang salah. Ya sudah, oke, mental block dihancurkan demi kebaikan banyak orang. Termasuk ngomong kayak gini, wah ini cenderungan dibully nih nanti. Kalau gue ngomong dakwah begini pasti ada yang nyinyir nanti. Kalau ditinggal follower, udah biarin. Mental block, ketakutan hilangkan. Nomor 1 mental block, ya, hilangkan yang begituan. Kedua, limiting belief, keyakinan yang membatasi diri kita untuk bertumbuh. Keyakinan terhadap diri sendiri, keyakinan terhadap kemampuan diri. Apa itu bedanya, Kang? Oh beda. Diri sendiri adalah citra diri, konsep diri. Kemampuan diri adalah skill. Ya, sekarang saya nanya ke kalian. Kalau ada yang ngomong begini, aduh Kang saya mah gaptek. Yang gaptek siapa? Ayo saya nanya. Yang gaptek siapa? Saya kan? Betul kan? Saya itu saya atau skill saya? Skill, betul? Harusnya skill, betul ya? Harusnya skill. Nyatanya saya. Itu dua hal yang berbeda loh. Saya gaptek. Padahal harusnya adalah skill saya gaptek. Tapi karena orang sudah terbiasa, saya emang gaptek, aku mah apa tuh bukan siapa-siapa. Jadi sayanya yang jelek. Betul? Padahal dalam Islam sudah dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani, udah jelas, Anda hafal. Di sebaik-baiknya bentuk, yakin? Wah, enggak ada gaptek-gaptekan, bisa. Nah, orang yang nggak ngerti dalil ini, orang yang nggak ngerti penjelasan ini, pada saat saya ngomong begini, pasti langsung ngecapnya mengiranya sombong songong, Pak. Benar nggak? Padahal kita jelas, kita tuh yakin banget Allah sudah kita ciptakan, Allah sudah ciptakan kita sempurna, kan? Makanya ketika waktu itu teman-teman, pada saat saya jatuh-jatuhnya, saya nanya ke teman saya, apa cara tercepat dapetin duit angka miliaran? Saya bilang, oh belajar digital marketing, internet marketing. Oke, ilmunya apa aja? Dili sama saya. Facebook Ad, Google Ad, SEO, YouTube marketing, copywriting, convert selling, storytelling, NLP, hipnosis. Di list ada 30 keilmuan, teman-teman. Percaya atau tidak 30 keilmuan. Saya bilang ke diri saya sendiri, ya Allah ya Rabb, ilmu ini ilmu Engkau. Yang membuat saya paham itu karena Engkau, semuanya karena Engkau. Dengan keterbatasan hamba sekarang, izinkan hamba untuk memahami ilmu ini semuanya sampai master, saya bilang. Dan saya bisa sekarang semuanya. Kalau orang nanya tanya SEO saya, insya Allah saya bisa. YouTube barusan ada yang nanya tim YouTube, saya bisa YouTube. Ngomong public speaking, insya Allah Anda paham kan? Saya bisa public speaking. Kenapa? Bukan karena sombong, tapi ini tuh ciptaan Engkau. Konon katanya Einstein orang yang tercerdas, otaknya dipakai cuma dikit, betul kan? Lah apalagi kita, betul kan? Gak dipakai, betul kan? Betul gak? Ya Allah, ini penghinaan, betul kan? Ini ciptaan Engkau, oke aku akan gunakan sebaik mungkin. Orang lain ngomong kita harus fokus pala lu, bilang. Kita itu Islam udah jelas posisi kita itu nggak fokus. Saya Pak adalah sebagai anak dari orang tua saya, betul? Saya adalah bapak untuk anak saya 2 itu peran saya. Saya adalah suami untuk istri saya 3. Saya adalah leader bagi 8 perusahaan saya tuh 11, ya kan? Peran saya banyak Pak. Jadi gak ada istilah fokus tuh ilusi saya bilang. Saya sekarang internet marketer, oke. Saya penulis buku 14, oke. Saya public speaking, oke. Saya bisnis punya, oke. Dakwah ayo gitu kan. Mana fokus saya? Pertanyaan saya. Ini sedang menunjukkan bahwa Engkau itu luar biasa ya Allah. Hamba salah satu ciptaan Engkau gitu loh. Jadi itu tuh limiting belief banget teman-teman. Hati-hati dengan teori. Kamu tuh harus gini. Itu buang. Jadi seakan-akan kalau kamu pengusaha, udah pengusaha aja kok, jangan dakwah, udah gak? Itu kan pesannya kan. Kalau kamu ustad aja udah jangan bisnis, bener kan? Lah, bisa semuanya. Kita tuh orang terbaik kok, umat terbaik kok. Yang bedanya apa? Kita punya akal, beda dengan hewan dan tumbuhan. Nah itu digunain. Nah itu konsep citra diri teman-teman. Limiting belief terhadap self-awareness gitu kan. Identity harus kuat. Dewa Eka Prayoga adalah seorang muslim yang berkarakter, punya tak-tak, punya skill ini, punya skill tak.
Pede itu bukan percaya diri, tapi percaya dia. Percaya dia bahwa aku diciptakan sempurna. Tidak ada celah, gak boleh lagi alasan aku ngeluh, gak ada ceritanya, gitu kan. Itu beda, Pak. Memang kalau menyampaikan ini pada orang yang gak paham, pasti sombong banget lu, bener kan? Itu pasti, Pak. Makanya rata-rata kalau ngelihat postingan saya itu yang gak kenal pasti nyinyir gitu. Gak apa-apa, saya bilang itu filter. Saya cukup itu yang satu vibrasi saja. Itu nomor 1, citra diri. Nomor 2 adalah kemampuan diri. Ya, merasa bahwa dirinya tidak mampu mengerjakan sesuatu. Aduh, Mas Faiz ini jago public speaking gitu kan. Konon katanya ketakutan di dunia nomor 1 bukan kematian tapi public speaking. Ngomong di depan gitu kan, udah nyiapin opening pakai ini segala macam, pas mereka aduh poho lali kabeh gitu kan. Ya ayo loh, bingung kan? Enggak, sekarang wes bisa. Sesulit apapun topiknya bisa. Kan? Saya pernah membuktikan teman-teman. Ada ada yang namanya ilmu modeling NLP itu. Main sepatu roda, saya gak ngerti main sepatu roda teman-teman. Saya ngeliatin sepatu roda, oke, sepatu roda kayak begitu, oke, saya cobain tuh, jatuh sekali, 2, jatuh 3 kali jatuh, 4, 5, 6, 7, 8 lancar Pak saya. Itu kok bisa dilihatin? Nah tentu ini ada ilmunya. Oke, saya tanya wawancara, apa kondisi pikiranmu pada saat main sepatu roda? Relax, nyantai, tidak ada tekanan. Oke, apa lagi? Oke, catat. Gimana fisiologis kamu? Kakinya dimiringkan dikit, oke, sip. Nah baru yang keempat kita coba. Jadi niru skill orang bisa cepat gitu. Itu ada ilmunya tuh, itu Anda pelajari tuh yang kayak gitu. Tapi sebelum ngomongin ilmunya, citra diri kita sendiri harus benar dulu. Kayak gini sekarang. Tadi kan saya gaptek betul ya? Yang salah apanya? Skillnya kan? Padahal aslinya identitasnya kan? Masalahnya adalah kita gak mungkin bisa mengubah sesuatu yang ada di atas dengan cara mengubah yang ada di bawah. Ada piramida, mungkin nanti silakan saya sering share di YouTube gitu ya. Paling atas itu spiritual. Bawah spiritual identitas, 3-nya value, 4-nya belief, 5-nya skill. Nah, identitas itu nomor atas, kedua paling atas kan. Nah, skill itu nomor sini nih. Gak mungkin kita ngubah yang ada di atas dengan ngubah yang ada di bawah. Masalahnya di skill. Ya, tadi katanya begitu kan. Tapi aslinya masalahnya di identitas. Datang ke workshop yang harapannya mengubah skill, nggak akan bisa. Sama kayak saya dulu pesantren, walaupun pesantren bader Pak. Apa namanya? Ini apa bader itu apa ya? Bahasa Indonesianya? Bandal. Ya, saking bandalnya saya pernah gak ke masjid gitu kan, malas ke masjid dulu ya waktu SMP kelas 2. Gak ke masjid, terus tiba-tiba saya tiduran, terus tiba-tiba ditarik ke tempat sakit gitu kan, dokter datang gitu. Dia nanya, "Dek, sakit apa, Dek?" Saya bilang gini jawabannya, "Nggak tahu, Dok." "Loh, sakit apa? Yang dirasa apa?" "Nggak tahu, kan dokter," saya bilang. Harusnya tahu saya sakit apa gitu. Saking bandalnya saya gitu. Nah, dulu teman-teman, saya ngerokok. Saya jujur saya ngerokok. Saya 2 tahun ngerokok, dan pada saat saya berhenti ngerokok, saya gak bisa berhenti. Kenapa begitu? Karena saya berhenti karena dasar tadi, ketemu sama orang yang ngerokok, oke berhenti, ketemu sama yang ngerokok lagi. Pas sendiri ngerokok, pas ketemu sama yang ngerokok, gak ngerokok gitu. Atas dasar lingkungan. Lingkungan adalah motivasi paling rendah Pak. Ada yang bilang kalau pengen jadi pengusaha, ngubahnya sama pengusaha, belum tentu. Banyak pengusaha bisnis, komunitas pengusaha ya, gak jadi pengusaha. Hati-hati, bukan salah satunya ya, bukan satu-satunya. Nah, ternyata settingan dalam pikiran saya adalah ada sebuah pemahaman begini teman, belief, keyakinan, limiting belief ini. Limiting beliefnya gini. Orang Jawa pasti ngerti ya. Wes mangan ora udut nek. Tahu ya? Wes mangan ora udut nek. Udah makan, nggak ngudut tuh nek. Nah, jadi pas setiap kali makan, udah beresnya ngapain? Ngudut. Sampai saya ngerti ilmu ini, oke. Gak nyampe 1 tahun saya berhenti ngerokok. Karena saya mengubah belief saya, bukan lingkungan saya. Ngerti teman-teman ya? Jadi kalau kalian sekarang pengen mengubah belief kalian, jangan cuma sekedar mengubah lingkungannya. Ubah beliefnya secara sadar. Sering-sering saya talk. Kalau misalkan saya malas terus, kapan saya suksesnya gitu. Emang kalau orang sukses ada yang malas kayak saya gitu. Gitu ya. Efektif tuh itu. "Kang, saya mah suka malas, gimana ya?" Saya bilang kalau ada yang curhat kayak gitu, "Kang, saya mah suka malas." "Kalau suka lanjutin," saya bilang. Ngerti ya? Ya kan gitu, kalau saya suka malas, lanjutin kalau suka gitu kan. Kadang ya gitulah, kadang kalimat orang lain itu menunjukkan sebenarnya siapa dirinya ya, sebetulnya. Yang sering keluar tuh dalam diri. Makanya kenapa kalau ada pernah baca bukunya Ustaz Nasrullah tuh, ada yang namanya disiplin kata kan.
mengubah kata sulit menjadi menantang gitu kan, macet jadi penuh gitu kan, utang jadi amanah gitu. Itu tujuannya sebenarnya ke keinstalan software dalam diri kita. Saya sesulit apapun perkara gitu ya, saya gak pernah ngomong sulit insya Allah ya, kecuali ngasih contoh gini ya. Biasanya saya ngomong kalau ada kata sulit itu menantang juga ya gitu. Kalau ada bingung nih saya ngomong bingung, menarik juga ya gitu. Itu untuk men-setting pikiran saya supaya tetap mentalnya positif, gak negatif. Itu poinnya teman-teman. Ya, jadi udah jelas ya alasannya karena 3 poin. Yang pertama, karena 2 poin tadi. Tambahan yang ketiga adalah karena buruk sangka. Karena ada negative thinking. Negative thinking terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, ya, ataupun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Udah negatif sudah. Wah, iya nih aku mau udah gini dah, takdirnya begini. Udah gitu. Nah itu hati-hati. Nah sekarang muncul ke solusinya nih. Nanti sebelum kita tanya jawab ya, Kang gimana dong supaya kita ini pulang dari sini sudah mulai bisa melenyapkan mental miskinnya, supaya bisa menghadirkan mental kayanya. Nomor 1 teman-teman, ini nomor 1 penting teman-teman. Hiduplah sederhana. Ini saya ngacak kan solusinya ya. Nomor 1 adalah hiduplah sederhana. Hiduplah apa adanya, jangan ada apanya. Hutang di mana-mana. Karena salah satu mental miskin adalah hidup banyak gaya, banyak hutang. Jadi sekarang hiduplah apa adanya saja. Kalau belum mampu jangan maksain. Kalau belum sanggup jangan memaksakan. Apa adanya saja, ya. Memaknai kalimat ataupun ilmu qanaah dengan sebenar-benarnya. Qanaah tuh ya. Ya udah terima. Udah, oke, cukup oke. Jangan maksain. Utang, udah jangan utang. Utang mental, Pak. Sering saya katakan utang besar, utang kecil sama aja. Sama apa kira-kira? Harus dibayar, betul kan? Sama. Ada kawan saya, orang tuanya hobinya adalah menyekolahkan sertifikat. Ngerti ya Anda ya? Jadi saya ngasih nasihat ke teman saya gitu. Dia curhat gitu. Bro, aduh orang tua saya udah nyetor sertifikat lagi nih gitu ke bank segala macam. Mental bro, saya bilang. Iya kenapa ya gitu. Gini, Anda tebak, Anda nggak usah ceritain, Anda pasti bisa nebak nih. Kemungkinan besar kayak gini. Antum kemarin orang tua antum utang 5 juta nih misalkan, ya. Tiba-tiba lunas. Ada sebuah psikologi efek yang menjawabkan kita gimana kira-kira? Kemarin aja 5 juta lunas tuh. Ya udah nambah 10 juta. Nambah 30 juta. Nambah 100 juta. Itu mental, Pak. Nah, supaya kita nggak keterusan, potong langsung dari awal, nggak boleh ngutang. Udah selesai. Kan kalau udah terlanjur gimana? Ya jelas lah bayar. Gimana sih? Lah iya kan? Kang bayarnya gimana? Ya bayar aja dengan duit ya. Bayarnya ya pasti Anda ikhtiar lah ya. Nah doanya udah jelas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan. A'udzubika minal azzi wal hasan. A'udzubika minal jubni wal bukhli. A'udzubika min ghalabatid dari makharir rijal. Hafal semua, punya utang semuanya. Simpulannya gitu ya. Iya teman-teman. Nah termasuk masalah utang ini serius ini. Masalah utang termasuk. Sebanyak apapun utang kalian teman-teman. Sebanyak apapun utang kawan-kawan ya. Jangan tunjukkan hidup Anda susah. Apalagi di hadapan anak Anda kalau Anda sudah menikah. Termasuk di hadapan pasangan Anda. Ada kawan tetangga saya utang 40 juta doang. Saya bilang doang karena saya 7 miliar waktu itu ya. Iya kan gitu kan? Kan paling enak itu ketika kita melihat berapa utang kamu? 40 juta. 40 juta ada 7M. Hah? 7M? Oh, alhamdulillah dong saya tuh. Alhamdulillah. Berubah. Apa yang menyebabkan saya akhirnya bersyukur teman-teman utang 7 miliar? Apa kira-kira? Karena saya bertemu dengan orang yang utangnya 7 miliar juga, tapi pernah digebukin di angkot. Ya Allah, alhamdulillah saya gak pernah tuh kan. Jadi bersyukur. Ada teman saya yang utangnya 28M, jadi bersyukur alhamdulillah. Nah itu teman-teman, oke, utang Anda banyak, tapi jangan pernah Anda kehilangan hidup. Sama anak gak pernah main, gak pernah senyum, gak pernah meluk, gak pernah ngelus. Konon katanya anak kita dari kecil sudah mulai sering dielus belakangnya, dicium, disayang gitu kan. Sama istri kita, sama suami Anda gitu kan, harus ada couple time, harus ada family time. Jangan hanya gara-gara utang 40 juta hilang semua kehidupan hanya gara-gara duit itu. Nah itu kan hati-hati kan, itu mental Pak, itu mental banget itu ya, hati-hati itu. Makanya balik lagi, jangan sampai mental miskin ini dipiara, jangan sampai dipelihara gitu. Pertama, hiduplah sederhana. Pulang dari sini cek apa yang membuat Anda hidup Anda boros. Oh, double, jual. Jual apa yang bisa Anda jual? Ya, kecuali ginjal ya. Dan harga diri ya.
Wah, handphone 3 jual 2. Oh, laptop 2 jual 1. Rumah 2, itu berarti orang-orang punya kalau gitu ya. Jual gitu kan. Istri jangan. Menjedekahkan harta yang kita cintai gitu. Ya, hidup sederhana aja teman-teman. Gak akan kita nista hanya gara-gara hidup sederhana, gak akan seriusan. Ya, kontrak aja. Saya baru kebeli rumah teman-teman 2 tahun yang lalu setelah utang saya lunas. Sebelumnya ngapain naik motor? Saya diledek sama Sabtuari itu. Mana Sabtuari? Ada yang datang ke sini. Sabtuari ngeledek. Alah, kantor gini doang. Asem gue bilang. Awas gue bilang. Saya bilang deh, saya punya utang. Ngapain saya rumah besar, kantor besar sedangkan hasil utang, mending hidup di ruko aja biarin. Biarin. Orang ledek biarin aja, gak akan sampai gimana kan. Masalahnya kita kenapa akhirnya mementingkan urusan orang? Karena orangnya baperan kita itu kan. Di orang lain nyir, gini doang. Tuh kan, ya. Ledek ya. Wah, baperan gitu itu. Udah, makanya biarin lah. Jangan sibuk penilaian orang udah, ya. Upain aja. Mereka pas kita sukses teman-teman, ini nih, pas kita sukses, mereka akan langsung nyinyir kita. Alah paling negatif kan? Mental miskin. Pas kita miskin, makanya dari kemarin saya bilangin makanya tuh kan. Selalu salah kita dimakan mereka. Pas sukses dinyinyir, pas gagal dicibir. Selalu salah. Jadi udahlah, jangan dengerin mereka. Nomor 1, hidup